Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Albert dan teman-teman yang menonton video ini. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu dengan judul Analisis SWOT pada Usaha Penyewaan Kamera dan Alat Kamera Berbasis Mobile, Create Active. Nah, anggota kami ada Vidya, Indri, dan saya sendiri, Dimas. Selanjutnya, yang pertama yaitu latar belakang. Create Active Kamera, penyedia jasa sewa kamera dan aksesoris yang berdiri sejak 2023, menghadapi tantangan dalam pencatatan histori penyewaan kamera yang masih dilakukan secara manual. Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah, pemilik berharap untuk meningkatkan layanan dengan mengadopsi sistem terkomputerisasi, guna mengatasi kesulitan dalam pencarian data dan risiko kehilangan informasi. Meski terbatasnya sumber daya manusia menjadi kendala, penulis merancang penelitian dengan judul Penyewaan Kamera dan Alat Kamera, fokus pada pengembangan sistem informasi yang efisien untuk Create Active Kamera rental dengan tujuan mengurangi upaya manual dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sewa kamera secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas yang tadi sudah dibacakan, masalah yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis terhadap usaha toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera. Yang kedua yaitu persaingan, memahami kemampuan bersaing yang dimiliki usaha toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera. Lalu yang terakhir yaitu strategi, mengetahui strategi yang dilakukan toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera. Tujuan penelitiannya yaitu melihat dari rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari masalah ini yaitu yang pertama, untuk memahami keunggulan usaha toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera yang membuat mereka dapat berkembang. Yang tujuan kedua, untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki usaha toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera tidak kalah saing dengan ancaman perusahaan pesaing. Yang ketiga, untuk memahami keunggulan usaha toko Create Active penyewaan kamera dan alat kamera yang membuat mereka dapat berkembang. Landasan teorinya, dari sejarah usaha, Create Active Kamera penyedia jasa sewa kamera dan aksesoris sejak 2023 dengan kantor pusat di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedang mengembangkan aplikasi penyewaan kamera online untuk pengelolaan usaha. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan layanan inovatif sesuai kebutuhan bisnis rental kamera yang terus berkembang. Lalu analisis SWOT-nya. Analisis SWOT adalah metode identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Informasi eksternal dan internal digunakan untuk merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses ini terkait dengan pengembangan misi, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Faktor eksternal mencakup lingkungan industri, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Sementara faktor internal melibatkan manajemen fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Landasan teori, analisis SWOT yang pertama, membandingkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan dengan eksternal, peluang dan ancaman dalam matriks IFAS dan EFAS. Hasilnya dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif. Yang kedua, yaitu matriks SWOT, menghasilkan 4 alternatif strategis. SO, Strengths Opportunities, ST, Strengths Threats, WO, Weakness Opportunities, dan WT, Weakness Threats. Yang ketiga, SFAS adalah matriks singkatan yang memadatkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat yaitu Grand Strategi. Pada tahap pencocokan, menentukan posisi organisasi di kuadran 1,
kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 untuk langkah strategi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indri. Baik, akan saya lanjut. Di sini saya akan membahas pembahasan persaingan dalam bisnis merupakan bentuk kompetisi untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan jumlah produk. Dalam penyewaan kamera online, perusahaan berusaha mengembangkan produknya untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan layanan terbaik kepada pelanggan. Upaya ini melibatkan perbaikan kelemahan internal dan pemanfaatan peluang yang ada. Dalam menjalani persaingan, fokus utama adalah melayani dengan baik dan ramah kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan dan keberlangganan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dalam faktor lingkungan internal dan eksternal pada jasa penyewaan kamera alat kamera berikut, yaitu ada faktor internal. Faktor internalnya identifikasi faktor internal mencakup variabel kekuatan yang memberikan keunggulan dan kelemahan yang menjadi penghambat kinerja perusahaan. Tabel faktor lingkungan internal diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatannya ada inovasi teknologi, kedua kemudahan aktivitas, dan tiga pilihan kamera atau varian kamera kita ada banyak. Dan untuk kelemahannya keterbatasan inventaris, yang kedua ketergantungan pada teknologi, dan yang ketiga masih minim dalam pemasaran online. Faktor eksternal yaitu identifikasi faktor lingkungan eksternal melibatkan peluang yang menguntungkan dan ancaman yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Tabel faktor lingkungan eksternal yaitu ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, salah satunya ada peningkatan minat fotografi, dua kemitraan dengan aplikasi fotografi, yang ketiga pelayanan penyewaan kamera berbasis acara, yang keempat yaitu ekspansi ke wilayah baru. Untuk ancaman, persaingan yang kuat, kerusakan atau kehilangan alat kamera, yang ketiga perubahan regulasi, dan keempat perkembangan teknologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vidya. Silakan Mbak Vidya. Baik, di sini saya akan menjelaskan matriks IFAS dan EFAS dari bisnis kami, yaitu dari kondisi toko penyewaan kamera akan diambil tindakan untuk menyusun dan mempertahankan strategi menghadapi pesaing. Pembobotan dan rating dilakukan dalam matriks Internal Factor Analysis Summary atau IFAS dan matriks External Factor Analysis Summary atau EFAS sebagai berikut. Di sini ada tabel IFAS, matrik IFAS dengan kekuatan inovasi teknologi, kemudahan aksesibilitas, dan pilihan kamera dengan bobot masing-masing sebagai berikut di tabel berikut. Dan kelemahannya itu ada 3 juga, keterbatasan inventaris, ketergantungan pada teknologi, dan ketiga masih minim dalam pemasaran online. Dan di sini kita totalkan dalam setiap kekuatan dan kelemahannya dengan bobot kekuatannya 0,74 dan kelemahannya dengan bobot 0,26, dan skor yang diperoleh untuk kekuatan di IFAS itu 2,84 dan untuk kelemahan IFAS 1,12. Lalu kita jumlahkan untuk bobot, emang total untuk IFAS itu 1 dan skornya itu kita totalkan menjadi 3,96. Dan di sini berdasarkan hasil penelitian pada analisis matrik IFAS bahwa analisis kekuatan lebih tinggi dengan jumlah 2,84 dibandingkan dengan nilai kelemahan yakni dengan jumlah 1,12. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada matriks EFAS dengan peluang, peningkatan minat fotografi, kemitraan dengan aplikasi fotografi, pelayanan penyewaan kamera berbasis acara, dan keempat ekspansi ke wilayah baru. Yang ancamannya itu persaingan kuat, kerusakan atau kehilangan barang, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi dengan bobot sebagai berikut yang ada di tabel. Dengan total peluangnya 0,61 dan ancamannya dengan bobot 0,39. Lalu skornya yang peluang itu memperoleh 2,29 dan
yang ancaman memperoleh 1,26. Di sini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada matriks EVAS bahwa nilai tertinggi terdapat pada peluang dengan jumlah 2,29, sedangkan untuk nilai ancaman dengan jumlah 1,26. Next. Lalu ini matriks EVAS, yaitu selanjutnya mengorganisasikan faktor-faktor strategis dengan menggabungkan faktor-faktor eksternal dari tabel EVAS dan faktor-faktor internal dari tabel IVAS dengan strateginya, yaitu yang pertama inovasi teknologi, yang kedua masih minim dalam pemasaran online, yang ketiga peningkatan minat fotografi, yang keempat persaingan kuat dengan bobot sebagai berikut yang ada di tabel, dan memperoleh skor 4,26. Di sini ada tabel durasi dengan keterangan S itu short term atau jangka pendek, yang kedua itu ada medium term dengan jangka menengah, yang ketiga itu L dengan arti long term atau jangka panjang. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti pada matriks EVAS bahwa total keseluruhan adalah 4,26. Lanjut. Dan di sini ada grafik matriks grand strategi dengan kuadran 1 yang memperoleh dari faktor internalnya, yaitu skor kekuatan kurang skor kelemahan yang tadi kita sudah hitung dengan 2,84 dikurangi dengan 1,12 memperoleh 1,72. Dan faktor eksternalnya dengan yang tadi sudah kita hitung skor peluang kurang skor ancaman, yaitu 2,29 kurang 1,26 dengan memperoleh 1,03. Selanjutnya menggabungkan koordinat tabel IVAS dan EVAS yang menghasilkan matriks sebagai di samping berikut. Jadi yang pertama ada 1,72 dan 1,03, dan hasil perhitungan menunjukkan toko berada di kuadran 1, menandakan posisi strategis sangat baik dengan pertumbuhan pasar aktif dan posisi yang kuat dibandingkan pesaing. Selanjutnya jadi di sini ada tabel EVAS dan IVAS dengan kekuatan dan kelemahan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang diperbedakan yaitu dengan strength, opportunity, dan WO-nya. Yang pertama, pertahankan dan tingkatkan kekuatan strategis seperti kualitas kamera dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, pertimbangkan untuk memperjelas jenis paket penyewaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Yang ketiga, diversifikasi usaha seperti berkolaborasi dengan penyedia layanan fotografi atau mengembangkan layanan fotografi profesional bersama dengan penyewaan kamera. Lalu di sini WO-nya yaitu mungkin memerlukan investasi besar untuk pembaruan. Yang kedua, potensi masalah teknis dalam sistem pemesanan online. Yang ketiga, kurangnya pelatihan staf dalam layanan pelanggan. Lalu di sini ada strength threat-nya, itu yang pertama, tingkatkan strategi pemasaran untuk memanfaatkan pertumbuhan industri fotografi dan meningkatkan exposure melalui media sosial. Yang kedua, pertimbangkan strategi konsolidasi fokus pada efisiensi operasional dan optimalkan sistem pemasaran online untuk meningkatkan keaktifan dan mengurangi biaya. Yang ketiga itu pertimbangkan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kecepatan layanan pengiriman pengambilan. Lalu di sini ada weakness threat-nya, yaitu tidak adanya paket yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, potensi margin keuntungan yang rendah. Yang ketiga, mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk perawatan, mempengaruhi ketersediaan kamera. Lanjut.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Idri. Silakan Mbak Idri. Baik, dari kesimpulan yang didapat dari presentasi malam hari ini, yaitu Kreataktif, usaha penyewaan kamera berbasis mobile, mengidentifikasi faktor kunci melalui analisis SWOT dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Fokus pada kualitas produk, identifikasi pasar baru, dan inovasi menjadi kunci dalam pengembangan usaha ini. Selanjutnya, untuk kritik dan saran penelitian, analisis SWOT sedang dalam perhitungan dan penganalisa. Kami mengharapkan masukan atau kritik membangun dari pembaca atau peneliti untuk perbaikan dan penyempurnaan makalah ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.